Terima kasih Pak Sekda, kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, dan seluruh jamaah tausiah yang hadir di Pitkon ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga kita mesti diberi kekuatan, kesehatan, keimanan untuk hadir di kegiatan ini. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Ustadz cukup jelas sekali semuanya yang menyangkut persiapan menghadapi sholat Idul Fitri. Ini menanggapi pertanyaannya Pak Camat Sawito, dan saya kira ini bukan cuma Camat Sawito yang mempertanyakan seperti ini, sudah beberapa camat yang menyampaikan ke saya. Karena sampai hari ini memang Pinrang belum mengeluarkan edaran apakah kita lakukan sholat Idul Fitri di masjid atau di rumah. Ya. Yang beredar di luar dulu itu kita mengizinkan. Tapi itu saya jawab, itu masih kita dalam kajian. Itu dalam kajian. Dan memang selaku pemerintah daerah menginginkan kalau bisa, itu awalnya kita beri kelonggaran, mulai sholat Jumat sampai sholat Idul Fitri itu kita akan memberi kelonggaran lebih awal. Tapi ternyata setelah ada edaran yang begitu tegas dari pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan untuk sementara melakukan ibadah katakanlah Idul Fitri dengan sholat Jumat yang terakhir ini untuk tetap dilakukan dulu di rumah masing-masing. Ini instruksi dari pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan malah saya lihat beberapa kabupaten yang sudah mengeluarkan edaran untuk melakukan sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan, itu akhirnya dia anulir kembali surat edarannya supaya tidak melakukan. Contoh kabupaten tetangga, Sitra, itu paling awal mengeluarkan surat edaran untuk melakukan sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan. Makassar. Tetapi semua terbantahkan dengan hasil instruksi yang berlaku mulai kemarin. Untuk tetap diminta masyarakat bersabar supaya tetap melakukan sholat Idul Fitri dengan sholat Jumat di rumah masing-masing. Ya, pemerintah Kabupaten Pinrang ini memang belum mengeluarkan edaran secara resmi. Tetapi pasti saya akan mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena saya lihat pertimbangan dan penyampaian dari situ, ketika kita lihat perkembangan penyakit COVID ini yang terjadi semakin hari semakin meningkat. Walaupun kita ada di posisi tren yang lagi menurun. Tetapi apakah ada yang bisa menjamin dengan keadaan seperti ini kita bisa pertahankan menurun, atau minimal kita bertahan, yang kita tidak minta-minta adalah bertambah. Ini yang kita khawatirkan. Dan yang menjadi kekhawatiran pertama saya adalah ketika kita buka, kita melakukan sholat Idul Fitri di Pinrang, Parepare tidak, Sidrap tidak, sementara di sana positifnya sudah 30 lebih semua. Dan siapa yang bisa menjamin apakah warga Sidrap, warga Parepare tidak ke Pinrang untuk melakukan sholat Idul Fitri? Nah, ini penyakit penularannya sangat luar biasa. Kita tidak tahu ketika yang datang melakukan sholat Idul Fitri adalah carrier. Ini resikonya ada di warga kita. Ini resikonya ada di masyarakat kita. Makanya ini betul-betul penuh dengan kajian, dan butuh pemahaman dan kesabaran kepada seluruh masyarakat Pinrang yang mendengarkan ini. Saya tahu persis bahwa ini live streaming di media sosial, di FB.
ini saya betul-betul minta kesabarannya ketika kita mengeluarkan edaran bahwa tetap dianjurkan untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Makanya kita memulai memberikan contoh khutbah dan juga petunjuk-petunjuk salat, tuntunan-tuntunan salat ketika kita melakukan di rumah. Ini tadi yang disampaikan oleh Ketua MUI. Jadi ini saya himbau kepada seluruh camat, seluruh desa dan lurah, dan terlebih khusus kepada seluruh masyarakat. Kami atas nama pemerintah daerah dan juga Ketua Gugus masih ingin meminta supaya tetap melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing dan sholat Jumat di rumah masing-masing. Sholat duhur, sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Ini permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah, karena kami harus mengikuti protokoler kesehatan, protap kesehatan, dan juga protap instruksi yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya tahu persis masyarakat kita sangat merindukan untuk melakukan sholat berjamaah, apakah itu sholat tarwih, apakah itu sholat Jumat maupun sholat Idul Fitri. Saya kira kita sama-sama merindukan semua ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Ini pasti ini kita rindukan semua. Tidak ada yang tidak merindukan. Tetapi karena persoalan penularan penyakit ini yang begitu cepat, ini juga yang menjadi satu kekhawatiran yang sangat besar dan menjadi beban pemikiran kami selaku pemerintah daerah yang juga sekaligus Ketua Gugus, supaya bagaimana caranya ini tetap tidak ada penularan yang begitu besar yang terjadi di Pinrang. Ini memang dilematis sekali keputusan ketika kita mengambil. Saya sudah minta pendapat para ulama, para tokoh-tokoh agama kita yang ada di Pinrang, termasuk Ketua MUI. Saya terang bahwa saya dalam tahap yang sangat dilematis sekali untuk mengambil satu keputusan. Di satu sisi, saya tahu persis bahwa kerinduan masyarakat Pinrang ini sudah ingin sekali melakukan salat berjamaah. Sudah ingin sekali melakukan ibadah di masjid. Apalagi di dalam suasana bulan puasa ini. Apakah itu tarwih, salat Jumat, dan lebih-lebih salat Idul Fitri seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, oleh Pak Kiai, bahwa inilah hadiah kita. Tetapi satu dengan lain hal, katakanlah ini ada instruksi ya, pasti juga saya akan mengambil satu kebijakan mengikuti instruksi pusat dengan instruksi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena ini juga demi kemaslahatan dan kebaikan dan kenyamanan masyarakat Pinrang secara keseluruhan. Jadi camat, para lurah, kepala desa yang mendengarkan di sini dan terlebih khusus kepada masyarakat yang kami cintai di Pinrang ini, tolong kami minta kesabarannya, kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi cobaan ini, bahwa kita masih dianjurkan untuk melakukan salat Idul Fitri di rumah masing-masing. Ini saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang untuk tetap melakukan salat Idul Fitri masing-masing di rumah. Ini permohonan maaf dari saya selaku pemerintah daerah dan juga sekaligus Ketua Gugus Tugas. Karena seperti inilah protap yang dilakukan oleh tingkat pusat dengan tingkat provinsi yang sampai ke tingkat daerah, dan ini berlaku sampai seluruh Indonesia. Ini yang saya sampaikan, jadi tolong Pak Camat dihimbau. Ini kita himbau ya. Ini kita himbau kepada seluruh masyarakat. Tolong Pak Camat, Pak Desa, Pak Lurah, tentu koordinasi dengan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Binsa, Pak Bingkantipmas,
untuk tetap jangan bosan-bosan menghimbau dan meminta kesabaran kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Pinrang untuk tetap melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Insya Allah, di samping lewat media sosial tuntunan-tuntunan sholat ini dan tuntunan khutbah yang tadi kita perlihatkan di sini, kita juga akan perbanyak secara fisik. Dan insya Allah besok kita mulai bagikan. Saya minta Kabak Kesra karena ada hadir di sini, saya lihat besok ini sudah harus terbagi Pak. Ini juga saya sudah perbanyak tadi. Tolong Kabak Kesra perbanyak lagi ini hadir di sini supaya camat bisa membagikan secepatnya dan sampai ke masyarakat kita. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan juga sekaligus ketua gugus tugas, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ternyata kami belum bisa mengizinkan untuk melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid. Kami masih tetap menganjurkan untuk melakukan sholat Idul Fitri atau ibadah lainnya untuk dilakukan di rumah masing-masing. Saya kira demikian Pak Camat. Sekali lagi saya kira ini adalah keputusan yang sangat tidak populis, keputusan yang sangat tidak populer, dan saya tahu persis tentu ini keputusan yang sangat disayangkan oleh masyarakat kita, tetapi karena keadaan dan penyakit akhirnya sangat dilematis mengambil satu keputusan. Saya kira demikian, tapi perlu kita ketahui sedikit bahwa keputusan ini kita tidak ambil secara sendiri-sendiri. Tentu keputusan ini kita ambil berdasarkan hasil rapat Forkopimda dan juga hasil masukan dari beberapa tokoh agama yang ada di Pinrang. Walaupun ada instruksi dari pusat dan instruksi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami selalu masih tetap melakukan rapat-rapat dengan forum koordinasi pimpinan daerah, dan juga kami tidak pernah lupa selalu melibatkan dan meminta saran dan pendapat daripada tokoh-tokoh agama yang ada di Pinrang. Saya kira demikian. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar penyampaian bahwa yang mau dibagikan tadi melalui chat itu sudah terkirim. Yang filenya itu tadi khutbah seragam dengan kaifiat salat Idul Fitri yang tadi meminta lewat chat. Alhamdulillah sudah dibagikan. Jadi tolong kalau ada yang masih mau minta langsung dikirim sekarang. Terima kasih. Kami persilakan Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk menyampaikan tambahan kalau ada Pak Wakil. Kalau tidak ada, saya kira demikian arahan dan petunjuk dari Bapak Bupati Pinrang untuk kita pedomani dan tidak lagi bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, sebagai penutup, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Pak Kiai. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wal afiyatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salamati ahli biladi Pindrang bi rahmatika ya arhamar rahimin min waba virus corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian acara ceramah Ramadan pada malam hari ini. Dan mari kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup bersama acara pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henry tak sek dah. Kebelan.